Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi di Lampung Dev Academy. Pada video ini kita tidak akan membahas tutorial programming, tapi melainkan akan mereview atau menjelaskan 3 extension yang digunakan untuk belajar React. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Itu ada IS7 React atau Redux atau GraphQL atau React Native Snapshot. Nah, ini fungsinya itu untuk memudahkan kita membuat sebuah kelas komponen atau functional komponen dalam React dan juga menggunakan beberapa fungsi-fungsinya. Contohnya di dalam React kita menggunakan useState, useEffect dan sebagainya. Mungkin kita contohin saja langsung ya teman-teman. Misalnya nih di sini kita dalam sebuah functional komponen function app ini kita akan membuat sebuah useState. Nah, tinggal kita ketik saja use. Nah, maka dari extension S7 React Snapshot tadi dia akan mensuggest atau mensarankan untuk menggunakan extensionnya di sini. Nah, di sini kita bisa klik saja tombol enter atau klik dengan mouse kalian state. Nah, maka akan muncul sebuah format dari useState. Jadi kita nggak perlu ngetik useState panjang-panjang, tapi kita ketik saja use, maka akan muncul suggest dari extension IS7 React Snapshot tadi. Nah, tinggal kita buat saja misalnya di sini const open. Nah, di sini kita bikin true. Nah, di sini kita bisa langsung pakai useState ini dalam file JS kita seperti itu. Oke. Selain itu, kita juga bisa membuat sebuah kelas komponen atau fungsional komponen baru dengan cepat. Kita contohkan saja, misalnya saya udah bikin file coba.js nih, masih kosong nih. Nah, kita pengen bikin kelas komponen baru nih dalam sebuah React.js. Nah, kita tinggal ketik saja rcc. Nah, maka akan muncul suggest untuk membuat kelas komponen baru. Nah, tinggal kita tekan enter, maka akan terbuat kelas komponen baru. Atau kita bikin fungsional komponen baru. Sudah disediakan juga dalam extension tersebut. Misal shortcutnya itu kalau RFC. Nah, banyak sekali ya. Ada yang terkoneksi dengan Redux juga. Di sini juga ada yang menggunakan React Native juga teman-teman. Nanti tinggal pelajari dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Ya, sangat mudah sekali ya. Oke. Sebelum kita masuk ke extension yang kedua, saya jelasin dulu ya teman-teman kenapa kita pakai ECMAScript 7 atau ES7. Karena bisa kita lihat sendiri nih di FreeCodeCamp. Di sini menjelaskan fitur baru dari ECMAScript versi 7. Sebenarnya React sendiri sudah menggunakan gaya penulisan dari ECMAScript 2015 atau ES6. Tapi di ECMAScript versi 7 ini ada beberapa fitur baru, fitur tambahan yang bisa kita gunakan. Itu seperti array, prototype, include, sama exponential operator. Nanti teman-teman bisa baca sendiri website ini karena saya tidak akan menjelaskannya. Terus kenapa nggak pakai versi yang lebih baru lagi? Nah, untuk saya pribadi sudah mencoba cari ECMAScript versi 8 dalam extension ini, atau ECMAScript versi 9 itu belum ada. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang menggunakan, bisa share melalui komen di video ini. Ya, oke. Kita lanjut aja ke extension yang kedua, itu ada Sline. Oke,
apa kegunaan Eslin dalam mendevelop sebuah React app. Nah, kita cek langsung aja di dokumen di website resminya ya. Eslin itu fungsi untuk mencari dan memperbaiki problem di JavaScript code. Jadi saat kita sudah install Eslin di dalam extension VS Code, kita juga harus menginstal di dalam React App kita. Caranya, ketik di terminal npm install -d agar terinstall di dependensi React App kita. Kemudian ketik Eslin strip config standar, Eslin plugin import, Eslin plugin node, Eslin plugin promise, Eslin plugin standar. Seperti ini ya teman-teman, langsung tekan enter. Maka kita bisa menggunakan extension dari Eslin. Bagaimana cara mengetahuinya? Misalnya nih, di sini kita ketik let a gitu. Nah, let a itu isinya kita kasih variabel 1. Kemudian kita enter. Nah, saat kita membuat variabel let a lagi, maka akan terdeteksi sebuah error nih. Nah, ini fungsi dari Eslin. Kita akan mengecek sintak dari JavaScript yang error gitu. Lalu untuk extension yang ketiga yaitu Prettier. Nah, Prettier ini hampir mirip dengan Eslin. Tapi untuk Prettier sendiri kita bisa cek di website resminya. Apa itu Prettier? Prettier itu sebuah kode formatter. Jadi kalau Eslin tadi kita mengecek ya dari sintak JavaScript itu ada yang error atau tidak sesuai. Nah, kalau untuk Eslin sendiri akan memformat source code kita secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pasti pertama kita install dulu di VS Code kita. Lalu cara menggunakannya ada 2 cara ya teman-teman. Ada yang cara manual dan otomatis. Misalnya nih, cara manualnya dulu. Jadi udah kita install ya. Kan ini kan sudah rapi ya saya gunakan Eslin. Tapi kalau belum, misal nih, kita enter di sini, terus headernya kita enter kayak gini. Terus ini kita jadiin 1. Lalu ininya tabnya kita lebihkan. Ini kan sedikit berantakan ya. Nah, ini fungsinya dari Prettier itu merapikan dari source code kita. Caranya kita blok semua source code kita. Terus ini cara manualnya. Tekan di keyboard kalian dengan kombinasi Ctrl KF. Maka extension dari extension dari Prettier akan merapikan tampilan dari file React kalian secara otomatis. Lalu ada cara otomatisnya juga nih teman-teman. Nah, dengan cara klik menu file, lalu pilih prevents, terus klik setting. Nah, di sini kita bisa memformat secara otomatis saat di save atau di paste juga bisa, tapi yang saya biasanya itu saya format on save saja. Dengan klik, kalau sudah,
Kita langsung tes saja ya. Misalnya nih, kita acak-acak dulu nih. Terus kita save. Nah, karena sudah disetting tadi, maka extension dari Prettier akan merapikan ketika di save. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian dari review saya terkait 3 extension yang bisa digunakan untuk membantu kita belajar React, baik React.js ataupun React Native. Jika ada tambahan mungkin dari teman-teman terkait extensionnya, bisa komen di kolom komentar di video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.